pembahasan pertama, kita akan menjelaskan pengertian fikih, syariah, dan usul fikih. Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis, yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci Al-Quran dan hadis. Fungsinya, fikih mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayah. Contohnya, hukum tentang tata cara sholat, zakat, puasa, haji, transaksi jual beli, dan hukum waris. Yang kedua, syariah. Syariah yaitu hukum dan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Fungsi syariah berfungsi sebagai pedoman hidup yang lengkap dan komprehensif bagi umat Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Contohnya, perintah untuk beriman kepada Allah, menjalankan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, serta aturan tentang larangan riba, zina, dan pencurian. Yang ketiga, usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum-hukum fikih dari sumber syariah, Al-Quran dan hadis. Usul fikih berfungsi sebagai metodologi atau alat untuk memahami dan menafsirkan dalil-dalil syariah sehingga dapat menetapkan hukum yang benar dan tepat. Contohnya yaitu prinsip-prinsip qiyas, ijma, dan istihsan yang digunakan untuk menetapkan hukum dan kasus-kasus baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Materi kedua, pembagian fikih. Yang pertama, fikih ibadah, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, fikih muamalah, yaitu jual beli, sewa menyewa, pinjaman, dan koperasi dan kemitraan. Yang ketiga, fikih munakahat, yaitu pernikahan, talak atau perceraian, nafkah, dan warisan. Yang keempat, fikih jinayah, yaitu hudud dan kisos. Yang kelima, fikih siyasah, yaitu khilafah, hukum perang, dan hubungan internasional. Yang keenam, fikih adab, yaitu etika makan dan minum, pergaulan, dan kebersihan dan kesucian. Materi yang ketiga yaitu sumber dan dasar hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ada juga sumber tambahan dalam hukum Islam yaitu istihsan, maslahah mursalah, istishab, dan urf. Materi yang keempat, tujuan hukum Islam. Yang pertama, melindungi agama. Yang kedua, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, melindungi harta. Adapun tujuan tambahan dalam hukum Islam yaitu menegakkan keadilan, menciptakan kedamaian dan ketentraman, menjamin kesejahteraan sosial, memelihara lingkungan. Materi yang kelima yaitu asas-asas hukum Islam. Asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kesetaraan, asas kebebasan, asas tanggung jawab, asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas keadilan dalam pembuktian, asas mudah dan tidak memberatkan, dan asas perlindungan dan pemeliharaan. Materi yang keenam yaitu metode penetapan hukum Islam, yaitu ijtihad, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, urf, sad al-darai, fat al-darai, dan qawaid fiqhiyah.